Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya dari program studi manajemen bisnis pariwisata kelas 2A. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang kontrak perkuliahan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Delianet. Nah, ada beberapa poin yang harus kita laksanakan untuk menjadi seorang mahasiswa yang baik. Saat belajar, terdapat 5 hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama, mencatat. Kita harus mencatat poin-poin penting atau kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Yang kedua, mendengarkan. Kita harus mendengarkan atau menyimak apa yang telah dosen sampaikan. Yang ketiga, fokus. Kita harus fokus dan tidak sibuk sendiri. Yang keempat, aktif. Tidak malu bertanya apabila ada beberapa materi yang mungkin kurang kita pahami. Yang kelima, sopan. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Selanjutnya, setelah belajar juga terdapat 5 hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama, mengulang. Kita harus mengulang materi yang telah disampaikan di rumah, karena hal tersebut bisa membuat ingatan kita menjadi lebih kuat atas materi yang telah kita terima. Yang kedua, mengerjakan tugas. Kita harus mengerjakan tugas jauh hari sebelum deadline, agar tugas tidak menumpuk. Yang ketiga, evaluasi diri. Kita harus belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, semangat. Kita harus tetap semangat dengan tetap tersenyum. Yang kelima, bersyukur. Kita harus bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk belajar. Imam Syafi'i pernah berkata, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Selanjutnya, penilaian. Penilaian terdapat 5 hal. Yang pertama, kehadiran. Kehadiran sebesar 10%. Kehadiran harus minimal 75%. Hadir di kelas tepat waktu. Toleransi keterlambatan hanya 15 menit. Jika hadir di luar jam yang telah ditentukan, maka akan dianggap alpa. Yang kedua, tugas 10%. Tugas harus dikumpulkan sebelum deadline. Jika terlambat, maka akan dikurangi 10 poin. Yang ketiga, praktikum. Diwajibkan mengikuti praktikum karena nilai praktikum sangat besar, yaitu 30%. Yang keempat, UTS, yaitu sebesar 20%. Dan yang kelima, UAS, yaitu sebesar 30%. Diharapkan untuk UTS dan UAS tidak ada kecurangan. Jika ketahuan, maka nilainya akan 0. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.